Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. 1000 orang yang jawab saya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Luar biasa, 10.000 nih langsung. Waduh. Oke, kita mau siapkan hati Bapak Ibu. Kita mau naikkan syukur sama Tuhan buat segala kebaikan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapa, Engkau baik. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini karena sudah menyertai dan memelihara hidup kami. Sedemikian rupa Tuhan sehingga kami boleh beribadah sama Tuhan Yesus pada hari ini itu karena Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat perlindungan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat seluruh keberadaan kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan pujian, penyembahan kami Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak. Kau Bapa kami yang layak, Tuhan kami yang layak disembah dan diangkat tinggi. Dan Kau yang bertata atas segala puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
Engkau yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Aba ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami rindu siang hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan hidup kami dipulihkan, hidup kami dihargai Tuhan Yesus, hidup kami berlimpah dengan ucapan syukur oleh karena Engkau ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami rindu pujian, penyembahan yang kami naikkan bagi Engkau Yesus Tuhan, boleh menyenangkan-Mu ya Bapa, dan nama-Mu ditinggikan atas kami, sehingga Tuhan Yesus, hidup kami boleh memuliakan Engkau, hidup kami boleh memuji-muji Engkau, biar senantiasa kami bermazmur bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya boleh bertanya, siapa yang setiap hari menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya, kasih tahu kiri kanannya, bilang gini, karena Yesus nomor 1 di hidupku. Haleluya. Engkau selalu dan akan menjadi selalu yang terutama dalam hidup kami Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak Jesus. Haleluya. Engkau tempat pertama dalam hidup kami Yesus, dan yang terutama ya Tuhan. Mari semuanya katakan sama Tuhan, Aku selalu ada di tempat pertama. Kasih tahu kiri kanannya, di hatiku dan selalu menjadi utama. Tunjuk dong dimanapun. Yes, ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Tempat pertama, selalu ada di tempat pertama.
Roh Kudus, hidup kita tidak sama lagi. Amin. Kasih tahu dong kiri kanannya, bilang gini, hidup saya dan kamu tidak sama lagi. Oleh karenamu Yesus Tuhan, hidup kami menjadi ciptaan yang baru dan tidak pernah sama lagi, karena Yesus yang bergerak dalam hidup kami. Haleluya. Mari angkat suaramu. Satu-satunya
Ibadah pertama, ibadah kedua, nanti kalau saudara dengar firman-Nya ada kesaksian dari Bapak Paul, luar biasa kesaksian beliau. Nah, terinspirasi karena kesaksian beliau, kemudian juga dari pagi Roh Kudus udah gerakin, ayo kasih kesaksian. Walaupun ini simple ya Bapak Ibu Saudara. Jadi klaster di tempat saya tinggal itu punya sumber air panas langsung dari bumi. Jadi rumah saya dan sekitarnya tidak perlu ada water heater atau solar gitu kan, nggak perlu. Jadi langsung tuh anget gitu. Setiap kali mau mandi air hangat nggak perlu susah gitu. Nah tapi setelah kami pulang liburan April itu nggak ada lagi air panasnya, juga bingung kenapa. Tiba-tiba pas ini pokoknya air panasnya nggak ada lagi, jadi air dingin semuanya gitu. Terus kemarin saya baru bilang sama suami kan, aku bilang, waduh besok aku mau pelayanan loh, kan biasanya bangunnya pagi-pagi gitu kan, jam 4 udah bangun. Kalau mandi lumayan ya gitu kan, air dingin loh saudara gitu. Abis bangun tidur kan biasanya dingin kan gitu. Tuh, baru selesai, setelah itu besok paginya aku bangun jam 4. Terus pas saya mau mandi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba tebak, airnya panas lagi. Aku sampai, jadi aku tuh pas mandi aku sampai nangis, sambil mengucap syukur. Iya, aku bilang Tuhan tuh baik banget gitu loh. Istilahnya gini, hal kecil yang istilahnya mungkin apa sih, cuma mandi air panas doang gitu, tapi bagi saya itu berarti. Karena artinya apa? Cintanya Tuhan sama setiap kita tidak terbatas gitu. Hanya hal-hal kecil aja Tuhan perhatikan, apalagi hal yang besar dalam hidup setiap kita. Perkara air panasnya Tuhan perhatikan, Dia sediakan buat anaknya. Dan setiap kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pujilah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kasih setiamu tidak terbatas Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kita akan belajar satu lagu pujian Bapak Ibu. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku.
Shandara Maya Shandi. Tuhan, Tuhan yang menuliskan setiap cerita hidup kami. Tuhan Yesus yang tuliskan dengan demikian indah. Tuhan yang lukiskan dengan begitu luar biasa. Dan hidup kami ini adalah karya-Mu. Hidup kami adalah perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Dan kami mau naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih karena menuliskan cerita yang luar biasa. Cerita yang indah dalam hidup kami Tuhan. Bahwa hidup kami berharga, bahwa hidup kami luar biasa, bahwa hidup kami ajaib, bahwa hidup kami berkemenangan, bahwa hidup kami akan selalu luar biasa di dalam Tuhan. Karena Yesus Tuhan yang berdiri bersama dengan kami, menyertai kami, berjalan bersama dengan kami. Dan firman-Mu senantiasa jadi terang dalam setiap jalan kami Tuhan. Tuhan yang menegakkan setiap jalan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir karena ada Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Kau Yesus. Sungguh indah Kau Bapa kami yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Biar siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang berurusan secara pribadi dengan Tuhan, mari datang sama Tuhan Yesus. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Cari wajahnya, rindukan Dia. Seperti Dia rindu kepadamu. Seperti Dia merindukan persekutuan dengan setiap kita. Ya Yesus, ya Abah. Ya Abah, Bapa ya. Ya Abah, ya Bapa, ya Abah. Makasih. Makasih udah pegang tangan kami. Selalu dalam hidup kami, selalu Tuhan yang peluk, Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang sayang kami, Tuhan yang pelihara. Dan Tuhan bilang, aku mengasihimu. Haleluya Yesus. Cukuplah kasih karunia-Mu buat hidup setiap kami Tuhan. Sebab dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna Yesus Tuhan. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan dalam hidup kami Yesus. Oh Yesus. Ya Abah, ya Bapa. Ya Abah, ya Bapa. Tuhan Yesus mau berperkara atas hidup-Mu. Yang hanya perlu Kau lakukan hanya melangkah, berjalan bersama Dia, percaya sama Dia. Haleluya, haleluya. Apapun itu, sakit penyakit, ekonomi, apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini, percaya. Senantiasa Tuhan mendengar seruan-Mu, Tuhan menjawab doa-Mu. Setiap yang haus akan dipuaskan dengan air kehidupan yang tidak pernah habis. Setiap yang lapar akan dikenyangkan dengan segala kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Oh yes. Biar kaki ini tetap terus melangkah sama Engkau Yesus. Berjalan sama Tuhan, bersama Tuhan. Dan tangan ini tetap terus terangkat bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Dan kami akan melihat bahwa masa depan kami sungguh ada. Bahwa masa depan kami gilang gemilang bersama dengan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Marilah kepadaku yang engkau yang lemah letih lesu. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jesus, Jesus. Bagi Dialah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang bisa kita doakan dan pikirkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Yesus. Ini anak-Mu Tuhan. Ini kepunyaan-Mu Yesus. Hidup setiap kami kepunyaannya Tuhan. Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami undang hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Kiranya melalui firman-Mu
kami bisa melihat ada Engkau di dalam setiap hal-hal di dalam kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus berbicara kepada pribadi kami masing-masing, sehingga kami bisa sekali lagi melihat Yesus Kristus Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, dan kuasa Tuhan dinyatakan pada saat pemberitaan firman disampaikan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Oke. Pertama saya kenalkan diri dulu, nama saya Paul Setiawan, gembala daripada GKPB Anugerah atau MDC Tangerang yang ada di Lipo Karawaci. Jadi kalau saudara kebetulan main-main ke Tangerang, silakan mampir atau hubungin saya. Istri dan anak-anak saya semuanya lagi ada di Sydney. Mestinya saya juga ada di Sydney. Kenapa? Karena ini namanya Charles, seperti Raja Inggris sekarang. Ini berulang tahun pertama. Jadi bayi atau cucu saya yang pertama ini, ya. Ini Joshua, putra saya. Ini anaknya Joshua dan Francisca. Ini Lucy istri saya, dan ini Grace dan Richard, ya. Mereka sedang di Sydney karena itu saudara. Jadi cuman saya yang ada di Lampung. Nah, ini kenapa saya bisa ada di Lampung? Saya percaya saudara, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Bisa bilang amin? Ya. Dalam doa saya secara khusus pada saat saudara juga tadi naikkan pujian terakhir. Jadi nanti akan, saya percaya saat ini nanti Tuhan akan bicara, dan pada saat firman Tuhan disampaikan akan terjadi hal-hal yang indah dalam hidup saudara. Ya, firman Tuhan katakan bukan apa yang saudara bisa lihat dengan mata saudara, bisa timbul di dalam hati saudara, atau yang saudara dengar, itu yang Tuhan sediakan. Jadi selama ini, nanti ini ya saudara, kalau saudara berdoa akan terjadi satu perubahan besar mengenai kehidupan kerohanian kita. Saya mau cerita begini dulu saudara ya. Akibat daripada doa itulah yang merubah nasib saya, hidup saya. Saya orang yang lulus kuliah di Australia, yang dari dulu pemikiran saya cuma satu, Australia apa aja serba mahal. Jadi saya dulu orientasinya kalau bisa saya usahakan saya kerja karir atau pengusaha yang bisa menghasilkan uang, saya pikir gitu ya. Apa-apa saya pikir begitu. Tetapi kemudian Tuhan rubah itu semua, ya. Saya contohnya saudara. Ya, ini kalau Tuhan panggil, saya waktu kuliah tidak sengaja, saya itu menurut saya tidak sengaja, tapi menurut saya itu sebenarnya sekarang baru sadar itu sudah ada jalan Tuhan. Saya diajak teman ikut satu ibadah, dia bilang gereja ini belum punya tempat ibadah, lagi cari-cari, dan dia pinjam, dia pakai ruangan kuliah, ya. Khusus ibadah ketiga ini dapat bonus, banyak kesaksian saya, saudara. Saya ikut ibadah di tempat ruangan kuliah, kita bilang lecture room. Kemudian waktu saya ikut ibadah segala macam, dan saya daftar karena saya lagi rindu, dan saya mau tanya karena saya latar belakang bukan Kristen, saudara. Jadi saya mau belajar Alkitab, Bible study. Saya daftar, saudara. Dan saya agak terkejut juga, kok jadi orang Kristen Bible study-nya susah. Buku-bukunya itu tebal-tebal lagi gitu. Tapi namanya pelajar, ya udahlah emang begitu kali. Jadi orang Kristen emang susah gitu ya. Kayak kita ya DK, habis segala macam gitu ya. Ini lebih tebal lagi saudara, bukunya segala macam. Berlangsung lama, baru kemudian saya akhirnya sadar saudara. Udah ikut dan udah menikmati dah segala macam belajar, emang susah segala. Ternyata itu sekolah Alkitab saudara. Dan itu adalah sekolah Alkitab angkatan pertama Hillsong College. Gini-gini angkatan pertama saudara. Ya, jadi ikut gitu. Dan ibadah yang saya ikutin saudara itu cikal bakal gereja Hillsong.
Dulu namanya Christian Life Center, itu ayah daripada Brian Houston, namanya Frank Houston. Jadi anak saya kemudian juga melayani di sana, ya, jadi segala macam. Jadi kita tuh kayak terseret tidak sengaja, saudara. Karena apa? Karena doa. Doa yang saya panjatkan, doa yang anak saya panjatkan. Ingat, makanya hati-hati berdoa, saudara, karena doa itu ternyata besar kuasanya. Hari ini kita akan belajar mengenai ini, saudara, mengenai doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Banyak kali kita mau tahu apa sih resepnya doa yang dikabulkan Tuhan, sebab kuasa doa itu luar biasa, ya, sangat luar biasa. Nah, seberapa pentingnya berdoa itu sangat penting, saudara. Salah satu persyaratan airline di Indonesia, dia harus sediain ini semua, life saver, P3K, terus masker, oksigen, segala macam, dan bahkan diperagakan kan ini sebuah gitu ya. Tapi ada satu, sekarang sih airline di Indonesia mungkin udah mulai aneh gitu ya. Ada satu yang sebenarnya itu persyaratan, yaitu kartu doa. Kita disuruh berdoa, kalau nggak bisa berdoa baca dari kartu doa. Waktu saya kemari, saya naik pesawat Garuda, saya lihat udah nggak ada. Udah, mungkin dia pikir udah pakai ini aja kali ya, pakai gadget aja gitu ya. Zaman sekarang kan printed itu udah nggak ada kan. Sejak pandemi apa aja printed nggak ada. Saudara bayar transaksi kalau di Australia nggak boleh cash, karena itu kan bisa menularkan ya. Jadi apa-apa saudara di sana, saudara, kartu kita semua apa tuh dimasukin dalam mobile phone dari handphone saudara. Jadi kita tinggal RFID, tinggal scan. Di supermarket juga begitu, saudara, apa gitu ya. Jadi nggak nggak ada apa yang namanya printnya ya, cashless society. Nah itu udah mulai terjadi di situ ya. Contactless, lebih cepat kontak, nggak ada kontak ya, contactless, jadi begitu. Jadi serba gitu ya. Jadi mulai sekarang di sini semua udah punya handphone ya. Jadi di sana nggak bilang ini, bukalah kita, enggak. Please open your gadget, mobile phone segala macam. Nah, saya mau ceritanya begini, saudara. Mengenai doa itu apa sih, saudara? Sebenarnya itu sederhana ya, kayak kita ngobrol sekarang. Ungkapan isi hati kita, dan banyak kan kalau kita berdoa, orang Kristen punya penyakit, yaitu seringkali doanya cuma isi permohonan. Di sini siapa yang sering kalau berdoa bercakap-cakap dengan Tuhan? Curhat, cerita, banyak kan permohonan. Permohonan berkat untuk makanan. Ya kan, permohonan untuk mau tidur, Tuhan berkati kami, terima kasih sehari, Tuhan pelihara, kami mau tidur supaya besok pagi bisa bangun lagi, tidak terlelap mati, tidak. Jadi kita banyak permohonan, Tuhan jaga, jangan sampai kemalingan, jangan sampai ada apa segala macam. Saudara perhatikan, sebenarnya itu bukan percakapan, bukan doa yang sebenarnya, saudara. Itu lebih banyak kayak saudara kirim message. Kemarin di dalam ibadah untuk pemuda saya cerita mengenai chat GPT. Jadi itu saya dulu kuliahnya matematik dan komputer, jadi saya tahu persis itu artificial intelligence. Jadi seperti kayak aplikasi, saya sebut aja misalnya Halodoc. Saudara sakit apa, saudara bisa tanya. Dan di database-nya itu yang jawab ke saudara. Nah, saudara bercakap-cakap dengan mesin, nggak ke orang lagi, saudara. Kalau mau bercakap-cakap dengan dokter langsung bayar. Itu kan hal-hal gitu ya. Jadi anehnya, saudara, kalau bercakap dengan Tuhan bukan saudara bayar, tapi saudara diberkati dan dibayar. Amin. Nah, ini saya mau cerita ini. Yang menarik begini, ya. Apa itu doa? Jadi ungkapan isi hati kita, dan doa kita seringkali walaupun kita tekun, rajin berdoa, segala macam, belum tentu permohonan doa kita itu dijawab, ya. Nah, saya mau cerita. Ada dua kelompok yang kita akan pelajari. Kelompok pertama adalah kelompok murid. Perhatikan cara mereka berdoa. Berarti kita juga murid kan. Jadi kalau nanti ngomong murid, itu saudara dan saya. Kelompok kedua adalah pengomong yang minta. Sama seperti kita, suka minta, Pak minta, Bu minta, udah 3 hari belum makan, casiu, apa segala macam gitu ya. Jadi minta aja gitu ya. Nah nanti itu kita lihat ya. Nah di sini saudara perhatikan. Secara cepat saya bacakan saja. Yakobus dan Yohanes murid. Dia minta nih kepada gurunya, dia aneh. Apa yang kamu kehendaki perbuat nih? Ya, karena apa? Mereka ngomong gini, guru, kami ingin kau melakukan apapun yang kami minta.
Aneh saudara. Dia request murid terhadap gurunya. Tetapi ini apa yang kami minta dari kamu gitu. Loh, dia ngatur gitu. Doa kita juga sama. Kita yang atur. Ingat ya tadi ayat pertama yang saya katakan, bukan apa yang kita pikirkan. Kalau kita yang atur, sebatas kemampuan kita loh. Kita dalam hidup ini siapa yang di ruangan ini yang mau ada terjadi hal-hal yang di luar daripada kita, out of the box. Kalau hidup saudara begini-begini aja, kenapa? Karena saudara selalu berdoa sesuai dengan akal pikiran. Sehingga saudara tidak pernah ada perubahan, enggak out of the box. Sehingga enggak bisa itu terjadi hal-hal yang sebenarnya yang Tuhan sudah sediakan. Ntar saya cerita ya. Ya. Lanjut. Saudara perhatikan di sini. Kalau pengemis, dia ngomong, dia ada duduk di pinggir jalan, ya, dia udah lama jadi orang buta, dan dia ngomong di sini bahwa Yesus anak Daud minta belas kasihan. Kita juga doa begitu, minta belas kasihan. Tuhan, saya minta ini, minta itu, tetangga udah punya mobil baru, saya juga mau. Ya, rumput tetangga lebih hijau, segala macam. Nah, dia bilang, dan waktu dia bilang kasihan aku, Yesus berhenti dan suruh panggil, dan kemudian orang buta itu, pengemis itu menanggalkan jubah. Saudara kalau mau jadi pengemis, tahu dia pengemis dari mana? Jubahnya. Kita seringkali ini berkedok, berjubah, supaya apa yang orang lihat dari diri kita. Orang lihat tampilan luar kita, orang tidak tahu isi hati kita. Jadi kita hidup seringkali kayak orang bilang nanti kita lagi main sandiwara. Orang lihat tampilan luar kita, itu yang kita pentingkan. Dia minta belas kasihan orang yang lewat, karena orang lihat, oh pengemis karena bajunya. Nah kita sering nih pakai baju-baju jubah-jubah yang membuat apa supaya orang lain melihat diri kita. Nah ini di sini Yesus pakai tanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Dia jujur, dia bilang, Rabuni artinya guru, aku ingin dapat melihat. Yeah. Nah, doa yang dikabulkan oleh Tuhan nomor 1 adalah doa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara mau tahu kenapa saya jadi hamba Tuhan? Kan saya tadi udah bilang, saya lulusan matematik dan komputer, dan bahkan saya diminta waktu itu untuk jadi dosen. Karena apa? Ada satu murid yang menurut dosennya saya, ini yang paling nyeleneh, paling aneh. Saudara mau tahu, saya lulus dengan pelajaran, jadi kredit poinnya paling banyak mengambil pelajaran matematik. Saudara mau tahu kenapa? Karena di negara Australia, di negara Barat, saya perhatiin kalau belajar pelajaran lain, saya harus bikin essay dalam bahasa Inggris. Sedangkan saya pikir, waduh, Inggris kan bukan bahasa ibu saya kan, mother tongue saya ya. Nah, bahasa yang universal, yang gampang apa? Matematik. Jadi supaya dapat kredit poin, saya ambil matematik ini. Jadi semua, saudara mau matematik daripada sejarah matematik lah, applied matematik, pure math, saya ambil semua saudara. Sampai jadi dosennya bilang, waduh kamu semua pelajaran matematik, kamu mau gak kerja di sini di universitas jadi dosen, dia bilang. Kami akan siapkan gitu. Hampir saya jadi dosen. Tetapi berhubung calon istri saya udah pulang ke Indonesia, dia lulus duluan. Karena saya nggak lulus-lulus, kata istri saya bilang, kenapa? Karena saya kuliah sambil kerja. Ya, kelemahan daripada mahasiswa di Indonesia gitu. Kalau udah mulai lihat duit, maunya belajar terus tadi begini, belok saudara. Makanya hati-hati kalau udah mulai lihat duit, saudara, ada yang mempesona gitu ya. Nah, waktu saya singkat cerita, saya udah pulang ke Indonesia, kami menikah, jadi tidak jadi dosen ya, tidak jadi dosen, aturan jadi dosen. Pulang ke Indonesia, saya menikah, kemudian saya bekerja, kemudian saya punya masalah. Anak saya yang pertama, yang tadi itu namanya Joshua, dia malam-malam menggigil dan sakit panas tinggi. Apa teh kalau buat anak bayi namanya? Step by step, ya. Step, dia step gitu ya. Saya tuh nggak ngerti, saudara.
Ya gimana gitu ya. Terus segala macam lah kita usaha, namanya juga baru pertama kali punya anak. Istri saya juga sama begitu. Kita bingung, udah bisa nggak tinggal di taman mertua lagi, jadi punya rumah sendiri gitu ya. Aduh gimana gitu ya. Pagi-pagi kita pikir udahlah gedor tetangga ada yang dokter, gedor dokter rumahnya. Itu dokter nggak mau bukain. Padahal saya tahu persis dia belum pergi kemana, dia ada di gedor nggak buka-bukain. Padahal saya tahu persis ada mobilnya, ada apa semua saya gedor gitu. Saking panik ya saudara, karena anak saya udah, apalagi istri saya juga bingung. Dulu kan nggak ada kayak kita tuh pakai mobile phone, gimana mau hubungin siapa. Jadi gedor paksa gitu. Saya lihat dokter ngintip dari jendela gitu. Dia pikir saya nggak lihat kali. Saya lihat, lu ngintip. Tapi nggak buka gitu. Saya sampai berdoa, di situ saya berdoa. Berdoa benar-benar ungkapan hati. Tuhan Yesus tolong anak saya. Kalau Tuhan sembuhkan anak saya mau jadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu dapat ide dari mana tuh. Saya belum kena Elda, saya belum kena Pak David. Enggak. Kalau kena Pak David mungkin emang dibilang harus jadi pendeta, makanya gitu ya. Saya ngomong secara pribadi, saya doa gitu. Dan hati-hati saudara, doa saudara didengar Tuhan. Anak saya tiba-tiba saudara dari yang panas, udah pokoknya udah mendelik segala macam gitu. Saya tumpang tangan, sembuh saudara. Di situ terenyuh hati saya. Aduh, Tuhan dengar dan mujizat terjadi. Si dokter baru udah saya doakan, si dokter baru buka pintunya. Saya di sini lagi nggak jelek-jelekin orang ya gitu ya. Ini saya ngalamin apa adanya gitu. Dia buka, dia begini, mending lagi. Pas dia lihatnya, anaknya udah nggak apa-apa. Tetapi karena tadi sudah mengalami step dan sangat lama, ya lama karena lu yang nggak keluar. Saya bilang gitu ya, sangat lama. Ini anak bisa ada terjadi kerusakan daripada dia punya otak. Bukannya menghibur, nakut-nakutin saya lah gitu ya. Nah itu dia, bukan roh encouragement, discouragement. Membuat saya, gitu ya. Berarti saya mesti berdoa lagi, Tuhan jangan sampai gitu. Anak saya itu Joshua, saudara mau tahu, dia pelayanan di gereja dan dia juga kerja di IT, sama seperti saya juga lulusan IT gitu ya, saya kerja di IT. Jadi bukti lulus bagus lagi, universitas bagus, nggak ada yang tepuk tangan di sini ya. Nah baru, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan jamah Joshua. Enggak terjadi brain damage. Bahkan dia lulusan IT. Tahu IT? Komputer. Yang sekarang sangat dicari. Lulus dengan angka yang baik. Universitasnya namanya New South Wales University. Bagus saudara di Sydney. Ya, jadi Tuhan jamah. Jamah si Joshua dan jamah saya. Dan waktu saya buka usaha, saya buka bisnis segala macam, saya udah ngalamin kerja di sini sana segala macam. Tuhan ingatkan kepada saya. Ingat, dulu kamu bilang apa? Mau melayani Tuhan. Saya bilang gini, kan saya udah melayani, saya udah di gereja, udah jadi asur, sambut orang, segala macam, mimpin kelompok muda, gitu anak-anak muda segala macam, udah. Bukan. Tuhan ingatkan waktu saya pergi ke mall. Di Tangerang ada mall, dulu namanya Super Mall. Waktu ke situ, kemana jiwa-jiwa orang yang kamu temui di mall? Dulu saudara nggak banyak gereja di Tangerang, karena banyak kan gereja-gereja tradisional. Selama perjalanan dari tol Tangerang pulang ke Tomang, saya rumahnya di Tomang, di Jakarta Barat, ngomong gitu saya sampaikan pada istri saya. Istri saya bilang, oh kamu dulu bernasar ya, kamu berdoa sama Tuhan ya. Iya. Ya udah, istri saya bilang, ya layaninlah aja. Apapun yang bisa kita lakukan. Saya waktu itu bikin pemuritan. Jadi ketemu orang saya bikin pemuritan ya. Modalnya buku deka saudara. Modalnya buku deka pemuritan. Tuhan dengar doa. Dan ada kuasa di dalam doa. Dan melalui doa kita, Tuhan bisa rubah hidup kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Kita masalah tinggal setel.
sesuaikan atau selaraskan. Saya mau kasih contoh begini, saudara. Saya mau kasih contoh, waktu Yesus berdoa kan, saudara tuh, kalau zaman dulu kita tuh masih pakai setting atau setel gelombang radio, supaya kita bisa tangkap dari pemancar kirim sinyal, frekuensi tertentu, kita punya receiver, kita setel supaya frekuensinya sama. Doa begitu. Kita setel supaya gelombang kita sama dengan gelombangnya Tuhan. Baru kita tahu ini doa sesuai kehendak Tuhan atau enggak. Rick Warren, Purpose Driven Church, atau Purpose Driven Life, yang dia buat gini. Saya pernah ke gerejanya di situ, di LA. Dia bilang begini, take the time to tune in and listen. Ambil waktu untuk setel, tune in gelombang kita, dan juga untuk mendengar. Because God is speaking. Karena Tuhan itu juga, kalau doa bukan cuman kita yang ngomong, kita yang curhat, tetapi Tuhan juga bisa berbicara. Melalui apa? Santo Agustin bilang begini, when we pray, we speak to God. Ketika kita berdoa, kita bicara kepada Tuhan. When we read scripture, God speak to us. Ketika kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, Tuhan balas berbicara dengan kita. Karena kehendak Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab yang kita baca, saudara. Amin. Jadi kalau mau tanya jawaban-jawaban, pola apapun jawaban Tuhan, ada di Alkitab. Jangan membunuh, jangan mencuri. Masa kita disuruh membunuh, disuruh mencuri? Enggak kan, bertentangan berarti. Kita mau balas dendam, ada orang menyakiti kita, kita mau balas. Alkitab bilang jangan balas. Jadi kita tahu nih jawabannya, mestinya kita bisa tahu. Nah, saudara perhatikan di sini baik-baik. Yang kedua, doa yang dikabulkan adalah kalau orang yang menyatakan doa dengan kerendahan hati. Kenapa orang Kristen banyak masalah? Karena kalau ada masalah, baru orang merendahkan hati dia, merendahkan diri dia, datang berdoa kepada Tuhan. Kalau enggak, kita yang jadi Tuhan, kita yang sok jagoan. Jadi jangan bilang orang Kristen banyak masalah, bukan karena saudara yang banyak bikin masalah. Dan kalau udah masalah baru cari Tuhan. Tapi pada pagi hari ini atau siang hari ini, yuk jangan datang cari Tuhan kalau udah punya masalah. Kayak saya kasih kesaksian tadi kan, saya punya masalah, anak saya step. Jadi saya baru Tuhan, kemana saya selama ini? Oh, saya kejar karir, saudara. Kejar karir. Saya kejar yang namanya, ya kalau bisa dapat uang, dapat posisi setinggi mungkin. Nah, disitulah saya mulai meninggalkan panggilan saya, meninggalkan komunikasi saya. Saya waktu kuliah, Tuhan sudah panggil. Waktu ada, saya ikut-ikutan teman saya suruh, ingat ya, makanya kita sering kalau mau ajak teman apa silakan ajak ke gereja. Saya diajak teman saya, terus kemudian ada satu gereja, saya ikut. Terus mereka bilang, wah tempat kita ini udah terbatas, mereka itu cuma ribut aja gitu ya. Bagaimana nih? Nggak ada yang sumbang uang, nggak ada yang. Terus saya di situ hatinya terketuk, loh. Kenapa nggak saya bantu? Bantu dengan apa? Nyiapkan tempat ibadah. Saya ini kan pengurus mahasiswa di universitas saya itu ya. Dan saya bisa dapat izin untuk pakai ruang kuliah untuk tempat ibadah. Sama seperti yang Hillsong saya cerita gitu ya. Saya bisa contoh itu gitu ya. Saya ajukan kepada gembalanya, pendetanya. Terus semua jemaat di situ bilang begini, orang baru ngusul-ngusulin cari ruangan segala macam. Semuanya bilang sama saya begini, karena kamu yang usulin, kamu yang kerja, kamu yang cari gedungnya. Udah dapat saudara ruangan kuliah, saya nggak dibantu sama mereka. Setiap pemmobilan kan harus susun kursi kayak gini kan. Saya susun sendiri saudara. Saudara tahu ruangan kuliah ada mejanya saya geser ke belakang. Gitu. Nah di situ saya ngalamin apa saudara? Kalau kita kasih usulan, kita harus bertanggung jawab dengan usulan kita. Jangan cuma kritik gereja saudara. Tanggung jawab gak? Saya harus sapuin, bersihin gitu ya. Kayaknya orang Kristen suka kalau ke gereja suka sengaja. Gelas dia taruh aja, dia pikir ada yang buang gitu ya. Yang minum dia tapi yang suruh bersihin orang lain gitu ya.
Udah gitu nangis pakai tisunya kenapa nggak dikantongin? Ya. Gini-gini saya pernah ke Jepang, saya kaget. Jepang itu negaranya waktu itu ke Tokyo bersih banget. Saya begini bilang sama istri saya, di sini kok nggak ada tong sampah? Karena apa? Saya mau buang bekas makanan, bungkusan makanan saya gitu ya, nggak ada. Istri saya bilang, udah kantongin nanti kalau ketemu tong sampah deh. Sampai saya ke stasiun kereta api segala macam ada toilet apa baru bisa buang, saudara. Mereka tidak sediakan sampah supaya warganya tidak buang sampah sembarangan. Kalau di Indonesia terbalik, karena tidak ada tong sampah jadi kita buang sampah sembarangan. Bersih. Nah, jadi ini adalah mindset. Saya mau cerita lanjutnya begini, saudara. Saudara, permohonan doa berarti kan ada yang superior, ada yang inferior. Kita yang inferior, kita yang merasa rendah, kita butuh kepada Tuhan yang tinggi, ya. Makanya dulu kita waktu berdoa, kita diajarkan untuk berlutut. Sekarang udah gak ada yang berlutut, saudara. Lutut kita mahal kali. Kita ini tidak. Makanya di rumah coba kita belajar berlutut supaya kita dilatih keberadaan kita, sadar bahwa kita sedang berdoa, kita ini memang murid, kita ini cuma anak, kita lagi memohon kepada Allah yang maha tinggi. Kita belajar berdoa tidak seperti murid yang main perintah-perintah, tapi kita mau belajar mendengarkan juga suara Tuhan. Nah ini, oke. Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta. Tuh. Muridnya merasa dia superior, dia yang ngatur-ngatur Tuhan. Kita juga sering kali begitu. Tetapi si Bartimeus ini dia berkata, kasihanilah aku. Kasihanilah aku berarti dia inferior. Kita ini kalau menghadap Tuhan, ingat saudara, kalau kita mau request, mau doa yang dikabulkan, belajar merendahkan diri kita. Belajar rendah hati. Nah, doa yang dikabulkan ketiga adalah kalau saudara punya motivasi yang benar. Motivasi saudara apa? Waktu saya berdoa, bernasar, saya punya motivasi, waktu itu benar-benar saya supaya anak saya sembuh. Dan supaya saya juga ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Jadi saya mau ingat kebaikan Tuhan, tolong Joshua. Ya, tahu saudara, waktu saya mau beri nama anak saya Joshua, Joshua itu artinya Jehoshua Hamashiach, artinya Tuhan yang menyelamatkan. Jadi saya kenang bahwa saya ini dulunya, waduh, pokoknya waktu saya kuliah nomor satu uang. Semuanya pola saya begitu. Karena saya dari keluarga bukan mampu tapi dapat beasiswa dan kaget sebuah apa-apa di Australia itu mahal. Jadi akhirnya saya dapat pekerjaan, padahal saya harusnya bersyukur saya dapat pekerjaan dan dapat berkat gitu, tapi malah saya jadi lupa yang pemberi berkat. Nah, disinilah saudara perhatikan motivasi kita harus benar. Motivasi saya ikut Tuhan apa? Motif dan aksi, motif dan tindakan. Apa yang mendorong saya harus terbukti dengan tindakan. Kalau saya punya motif yang benar hadapan Tuhan, tindakan saya juga akan memuliakan Tuhan. Nah, motif daripada muridnya, dia mau duduk kiri kanan, dia mau minta jabatan. 10 teman-temannya marah karena mereka ini egois pikirin. Tetapi saudara perhatikan motif daripada pengemis Bartimeus ini, dia bilang, bahasa Inggrisnya, I want to recover, I want to regain my eyesight. Saya mau pulih. Artinya dulu dia ini bisa melihat. Tetapi ada masalah apa? Dia jadi tidak bisa melihat. Kita juga seperti Bartimeus. Dulunya mata rohani kita celik. Saya dulu seperti Bartimeus. Saya dulu melayani, mahasiswa saya melayani. Terus kemudian karena saya kejar karir, saya kejar uang, akhirnya saya lupa panggilan saya. Dan inilah yang membuat saya buta rohani. Nah di sini bagus, dia datang, diakuin. Dia mau minta Tuhan belas kasihan. Dan kita tahunya motivasinya benar dari mana? Ini yang membuat saya, saudara perhatikan. Yesus menjawab, imanmu telah menyelamatkan kau,
seketika itu juga ia dapat melihat lagi, recover his eyesight. Dan yang bagus dia bilang apa nih saudara? Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia ikut Yesus. Saya tertemplak, saya harus ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak bimbang. Ya, kayak gitu kali ya. Kita seringkali udah ikut Yesus, kita mundur. Dulunya celik, kita itu malah jadi buta, saudara. Sekali ikut Yesus, selama-lama ikut Yesus. Bartimius bertobat dan dia ikut Yesus. Oke. Motivasi kita bisa periksa diri kita. Yesus katakan, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jangan sampai saudara waktu datang ibadah, saudara mau orang lain melayani saudara. Yuk, kita juga mau melayani orang lain. Hidup kita baru signifikan, baru berarti kalau kita bisa melayani, bukan dilayani. Kalau kita dilayani, kita itu Bartimius. Perlu dituntun, perlu mengemis, perlu minta belas kasihan orang lain di pinggir jalan. Dan saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul dikatakan adalah, ingat selama ini mungkin kita harus refleksi begini, kenapa kita gak bahagia? Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Seringkali hal penghalang kebahagiaan dalam kehidupan kita, kepuasan di dalam kehidupan kita, dalam hal apapun, karena kita egois cuman buat me, semua buat kita. Kita tidak pernah memberi. Yuk, hari ini berubah. Dalam doa kita, doa yang akan merubah hidup kita. Yuk kita melayani. Nah, saya ada satu ayat dibilang gini, jangan mementingkan diri sendiri. Hendaklah rendah hati. Yuk mulai sekarang kalau ke gereja, sebelum saudara disapa, saudara sapa. Sebanyak mungkin saudara sapa. Minimal 5 orang dah gitu ya. Coba tengok kiri kanan, sapa. Dari tadi duduk kiri kanan aja nggak kenal sama orang. Cucu saya ini saudara, cucu saya ini, dia ini mengingatkan kepada saya, mana ini, ya. Dia itu enggak pernah, dia sekarang lagi di pesta ini ya, sama istri saya, sama anak-anak saya semuanya diselesain ya. Dia itu berserah aja, dia nggak bilang nuntut gini. Beda kalau waktu anak saya sanggit, saya lihat ada daftarnya, ada listingnya gitu ya. Orang sanggit, dan saya kaget-kaget itu banyakan listingnya branded saudara ya. Jadi kita nggak bisa pesan di Shopee gitu ya, saya liatin ini gitu ya. Kalau ini saudara, cucu saya ini, dia percaya, dia serahkan diri dia nggak protes, dia nggak pernah demo sama saya gitu ya. Allahku kan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan juga kemuliaan Tuhan. Kita kalau berdoa banyak request, batasin Tuhan. Makanya kita gak berubah. Karena sebatas otak kita. Sedangkan Tuhan katakan dalam firman Tuhan ya, dia katakan begini nih, saya bacakan dengan suara yang sejelas-jelasnya supaya saudara mengerti. Di dalam firman dia begini, tetapi seperti ada tertulis, berarti ini ditulis dan berarti 2 kali nih, ada tulis 2 kali kan gitu ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Coba saudara, Tuhan sudah siapkan buat kita untuk, maka dibilang jadi kepala bukan increase, melampaui. Manusia selalu Tuhan sedang sediakan untuk lebih. Kenapa? Saudara mau dijadikan berkat bagi banyak bangsa, bagi orang lain.
Saudara diberkati untuk memberkati, saudara. Jadi di sini saudara melebihi daripada apa yang kita bisa lihat, kita bisa dengar dan timbul di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maksudnya gitu. Kok nggak bilang wow? Berarti sebenarnya banyak hal yang belum saya capai. Betul. Karena doa kita yang membatasi kita. Doa kita isinya permohonan yang kita listing seperti buat itu aja. Makanya nggak ada perubahan di dalam hidup kita. Nah, saya mau tutup dengan satu kesaksian. 1 tahun yang lalu, saya menderita sakit, daftar sakit saya ini. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang kayak gini. Nggak enak, janganlah. Pertama, saya sesak napas waktu beraktivitas apapun dan bahkan saat istirahat. Coba bayangkan, istirahat aja sesak napas harus pakai oksigen. Saya suruh karyawan untuk cari oksigen. 1 tabung kurang, 2 tabung segala macam. Jadi begitu. Saya pikir saya kena COVID. Saya di swab antigen tes negatif, PCR tes negatif juga. Diperiksa, di ronsen paru-paru bersih. Masih nggak percaya juga dokter suruh saya pakai CT scan bersih juga. Nggak tahu tuh dokter kenapa banyak tes buat saya gitu ya. Duit terus ya. Sampai akhirnya dokter juga nyerah. Dia bilang kebetulan dia lulusan Australia. Kamu kan bukannya PR Australia, kamu ke Australia aja buat cari pembanding. Saya bilang oke, bikinin surat pengantar untuk saya pembanding. Karena dokter paling nggak seneng kalau dibuat pembanding. Karena pembanding berarti kan dia kurang jago kan. Atau kita ragu dengan kemampuannya. Kita disuruh. Singkat cerita, saya bawa ke Australia, kemudian ke emergency, diperiksa. Waktu di emergency, perawatnya ambil segala macam, ukur segala macam. Udah gitu biasa, suruh ketemu dokter, ngantri. Karena BPJS, saya punya BPJS ya mereka gitu ya. Udah ngantri, tapi tiba-tiba saudara saya dipanggil lagi gitu ya. Nggak lama, biasanya menantu saya, anak saya, lama, bisa berapa jam. Saya dipanggil cepat, karena tiba-tiba ada dokter di emergency yang kaget, dokter jagain gitu, kondisi saya parah. Anda ini bahaya. Dia bilang sama istri saya dan bilang sama anak saya, kalian jangan kemana-mana, kita akan ambil tindakan, takutnya dia tiba-tiba serangan jantung dan bahaya. Langsung saya disuruh pindah ruangan, mereka segala macam, invest segala macam, pokoknya segala macam. Kasih oksigen segala macam, mendapat berita yang kurang baik. Bisa serangan mendadak, bisa meninggal. Dia nggak kasih pulang. Terus dia bilang dia harus panggil ahli jantung, kardiologis, segala macam. Udah didatangin segala macam, kardiologis bilang harus rawat. Dan besok ketemu dengan, saya jadi di rumah sakit tetap, besoknya ketemu tenaga ahli yang lebih ahli lagi, senior. Terus dibilang begini, kamu harus dioperasi secepat mungkin. Kalau enggak bahaya, tiba-tiba terjadi serangan jantung, kamu meninggal. Sefatal itu, saudara. Terus saya pikir-pikir, ya udahlah gitu ya. Tetapi kamu mengandalkan BPJS, nggak bisa. Ingat, kalau BPJS antri dong. Dia bilang setahun lagi baru bisa dioperasi. Ya, setahun lagi bisa lewat. Masa mesti nunggu begitu? Jadi harus operasi di rumah sakit swasta. Saya bilang, maaf dok, biayanya berapa? Dia sebutin nilainya yang sangat mahal. Ya, membuat saya, saya lupa bawa ember, mahal amat di sini ya. Saya baru ingat, oh ini negara Australia gitu ya. Terus kemudian swasta lagi ya, apa aja serba mahal. Terus kemudian saya bilang, dok, saya lagi mau menikahkan anak saya Grace. Sanggitnya aja mahal. Pakai foto priwet lagi. Foto priwet dia gaya lagi, mau keluar kota, foto ini pakai gaya gitu ya. Priwet cuma demi saudara supaya senangin tamu lihat, priwet ya gitu ya, di luar kota gitu ya. Pesta nikah emang gitu saudara, senangin tamu. Tamunya juga harus kita makan. Kalau kita suruh prasmanan nggak mau kan gitu kan ya, makan cuman begini, nasi goreng sama ayam goreng gitu ya, nggak mau. Mesti ada sop, ada apa gitu, mahal. Saya bilang sama dokternya bilang, habis gimana ya, kamu gak pentingin diri kamu sendiri, ya habis gimana, udah booking, udah segala macam. Nah, terus kemudian dokter bilang, waktu dokter bilang, saya ingat lagi nih,
Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Saya sampai hari ini ada, saudara. Dokter itu di jamaah Tuhan, dia bilang, saya tolong deh operasinya di rumah sakit pemerintah. You pakai Medicare gak bayar. Jangan ketawa atau senang dulu. Tapi tenaga dokternya bayar. Dokternya dokter swasta. Kalau dokter pemerintah antri 1 tahun. Rumah sakitnya udah dapat, ruang sakitnya, tapi antri dokternya. Masa saya ke sana operasi sendiri gitu ya? Nggak mungkin kan gitu, jadi itu. Terus saya bilang, dok tolong deh. Terus mungkin dokter itu juga denger ini lagu ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mungkin dokternya itu terjamah juga sekali lagi. Terus dia hubungin koleha teman-teman kesan. Yang anggota dokter. Dia jadi tidak ada kesan kali gitu. Antar dokter dia turun gini. Terus mereka sepakat untuk memberikan operasi kepada saya gratis dengan satu syarat. Satu syarat, mereka boleh bawa murid-muridnya ke ruangan operasi. Jadi saya akan dipertontonkan. Dada saya yang busung ini akan dipertontonkan kepada banyak dokter-dokter yang mau jadi spesialis jantung. Nggak ada kelinci segede saya, bukan kelinci percobaan. Jadi singkat cerita saudara, singkat cerita, tapi kan gratis kan, saya pikir ya udahlah. Singkat cerita saudara, ya kemudian tapi dia bilang alatnya bayar. Dailah di dokter, di dunia nggak ada yang gratis. Kita orang Kristennya suka minta gratisan kan. Ya. Terus gitu saya berdoa lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Si dokter terjamah lagi. Dokternya bilang, kamu nggak bisa bayar ini ya? Saya bilang, iya dok, karena saya persiapan pernikahan putri saya gitu. Oke deh, saya hubungi di Amerika, ada supplier yang mau berikan sampel. Nggak enak pak ngomongin sampel pak. Ini buat jantung saya pak. Terus, mungkin saya ada darah Yahudi pak ya. Saya bilang, dok, kalau bisa dok, baterai berapa lama? Memang 5 tahunan, apa 6 tahun gitu ya. Dok, kalau bisa pakai Tesla dong, bercanda guyon. Maksudnya you apa gitu ya, supaya tahan lama. Oh dia bilang ada, tetapi juga sekali lagi yang baru uji coba ya, 15 tahun. Saya bilang lumayan deh, operasinya 15 tahun lagi, umur saya diperpanjang 15 tahun, lumayan saya pikir gitu ya. Saya hitung-hitung lumayan dah, oke dah. Oleh karena dia hubungin perusahaan di Amerika, dijamah juga nih dokter, tim di sana setuju. Sekali lagi bukan kelinci percobaan. Mau dipasang dari saya dengan syarat saya harus membuat laporan, saya harus isi kuesioner, reaksi tubuh saya segala macam. Apakah kamu ini apa? Pokoknya kayaknya setiap berapa hari itu saya harus balas emailnya gitu ya kan. Ya udahlah demi dapat Iron Man. Ya. Saudara tahu Avenger itu Iron Man itu dia kena bom, jantungnya kan kena rusak. Dioperasi sekarang dikasih mesin kan. Sama kayak saya saudara. Yang Erikson itu pemain sepak bola di Liga Inggris sama dikasih gitu ya. Cuma beda satu, kalau Iron Man tenaga nuklir makanya dia bisa terbang. Saya udah coba dari bawah ke atas terbang, nggak bisa karena tenaga baterai saudara. Tapi jadi hidup saudara. Waktu mau masuk ke ruang operasi, saya kumpulkan dokter-dokter, karena banyak kan dokternya. Mereka tanya ada psikiaternya, kamu nggak khawatir, kamu nggak takut, nggak ada perasaan khawatir, nggak ada perasaan takut. Dan mati saya ini bikin saya takut nih kalau begini. Sebab kalau belum siap, dia tidak kasih masuk. Singkat cerita, saya bilang boleh gak kita foto bersama. Dia orang kaget, dia ajak selfie sama saya gitu ya. Dia ajak itu, rupanya mereka ketakutan. Kalau terjadi kenapa-napa itu semuanya ke foto kan. Mereka sita saya punya mobile phone. Mereka bilang gini, Pak maaf ya kita yang simpan aja gitu.
Kalau nggak ada fotonya. Kalau nggak mereka banggakan sukses pertama gitu ya di foto. Rupanya setelah 1 tahun ini, saya kan baru balik dari Australia nih, demi GKPB MDC Bandar Lampung saya pulang. Saya dari Australia. Mereka tepuk tangan gitu. Waktu saya datang ke rumah sakit, wah mereka senang. Dokternya cerah. Saya tanya, kenapa dok? Kamu lulus pasien yang lulus pertama 1 tahun setelah operasi masih hidup. Bikin saya bukannya senang, bikin saya kaget. Kenapa? Penyakit kamu langka. Yang kena itu Iron Man. Saya lapor cerita sama teman saya, direktur rumah sakit. Dia bilang begini, kamu boleh gak kasih kesaksian kepada dokter-dokter di sini, terus terutama spesialis jantung, kenapa? Kamu adalah orang pertama yang saya dengar sembuh dari sakit itu. Saya ada pembengkakan jantung, bisa hidup apa segala macam, dia luar biasa. Karena kalau udah bengkak saudara, nggak kayak bisa kayak balon kempes lagi, enggak. Maka begitu, udah nggak bisa kayak begini saudara, susah. Ini aneh kok bisa hidup lagi karena listrik, disetrum apa segala macam. Nah, bagi mereka ini adalah one of the miracle. Boleh tepuk tangan kali ini. Saya tahu ini semua karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan jawab dan dengar doa kita. Sebentar lagi saya akan ajak kita semua berdoa. Dan kalau saudara sudah berdoa, ingat, habis ini akan terjadi perubahan besar dalam hidup saudara. Doa sungguh-sungguh, kalau Tuhan jawab, pasti ada perubahan. Dan hidup saudara tidak sama seperti waktu saudara datang tadi itu, pulang lain. Mungkin ada yang lihat, kok kamu lain ya? Karena Tuhan selalu menaruhkan kasih-Nya dalam hidup kita. Kita ini diberkati, ingat, kita ini diberkati untuk menjadi berkat, amin. Dalam hidup kita ini, buat apa saudara berdoa kalau tidak ada perubahan, terjadi apa-apa? Kebetulan saudara, ini kan ibadah terakhir kan, nggak ada yang nungguin saya lagi kan gitu. Kecuali yang mau ngajak saya makan kan, ya udah. Saya sengaja taruh itu saudara. Sebelum saya kemari, saya diminta khotbah di Bandung. GKPB Fajar Pengharapan Bantung. Ya. Saya juga diminta saksi gitu ya. Saya bawa kopernya itu. Saya pulang, sehari kemudian saya periksa, saya punya charger. Karena semua saya taruh di situ, nggak ada. Saya tanya semua yang di ini kemana saya punya itu, nggak ada. Oh berarti ketinggalan. Saya hubungin travel agentnya, dia bilang nggak ada. Nah loh, saya baru ajarin mengenai doa. Terus saya berdoa. Nggak lama kemudian dia temukan koper saya ada di Bandung. Percaya gak? Saya pasti bawa kopernya. Saya ingat persis, saya tenteng, saya bawa. Nggak mungkin lah saya tinggal ya buat jadi kesaksian gitu ya. Perjalanan waktu kemungkinan besar saya lupa. Saya lupa di mana? Waktu sampai di Tangerang saya lupa segala macam itu, atau karena gini saudara, kalau jadi hamba Tuhan susahnya begini. Kalau jemaat kalau ketemu atau pengurus ketemu, Om oleh-olehnya Om. Nah saya beli banyak oleh-oleh. Kalau di Bandung kan namanya oleh-oleh Bandung gitu ya. Beli banyak, tangannya kemana? Jadi kopernya kayaknya ketinggalan gitu saudara. Nah, singkat cerita gitu, oleh-olehnya ingat, koper saya sendiri saya lupa gitu. Kemungkinan besar itu saudara. Tetapi karena saya berdoa, Tuhan saya baru bersaksi bahwa ada kuasa dalam doa. Tapi giliran saya sekarang yang punya masalah, koper saya hilang. Saya diteleponin, ditanya travelnya, Bapak ingat gak koper Bapak ciri-cirinya apa? Nah loh, makanya, terus dia bilang begini, Bapak ada foto koper. Makanya saudara kalau punya koper, punya tas, punya apa, dompet, apa, foto saudara. Nanti kalau ditanya, mana fotonya, mana ciri khasnya, saudara sendiri bingung, saya juga lupa, bingung. Ada saya kasih tanda apa, karena kopernya pakainya rame-rame sama putri saya, sama istri saya segala macam. Jadi ditanya begitu, saya juga bingung, tandanya apa, potnya warnanya biru aja saya bilang.
dia mungkin kesian sama saya. Mungkin karena apa? Oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan cuma dokter, orang yang operate itu dia telepon ke sana ke sini, agennya segala macam, yang di Bandung segala macam, cari ketemu. Cari tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Mari para singar kita naikkan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu sudah jadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya saksikan, menyatakan atau ingin saya sampaikan, doa itu sangat sederhana. Doa merupakan percakapan, ungkapan isi hati, komunikasi kita dengan Tuhan. Tidak sulit, saudara. Saudara tidak perlu ijazah untuk bisa berdoa. Dan Tuhan rindu frekuensi. Tuhan rindu seberapa sering saudara berbicara, bercakap dengan Tuhan. Supaya doa saudara selaras dengan Tuhan. Sehingga saudara akan tahu mana doa yang akan dikabulkan, mana doa yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara akan tahu apa-apa yang saudara butuhkan, saudara tahu Tuhan sudah sediakan. Dan mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati, punya sikap bahwa Dia adalah Bapa, Dia adalah Tuhan pribadi kita. Kita mau memurnikan hubungan kita dengan Tuhan pada siang hari ini. Kita mau datang di dalam kerendahan hati kita. Kita mau letakkan tangan kita di dada kita masing-masing. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dalam kami datang pada Tuhan bukan cuma untuk berkat, tapi untuk menjadi berkat. Supaya kehidupan kami mempunyai arti signifikan. Supaya hidup kami benar-benar memuliakan Tuhan. Dan kami percaya bukan apa yang kami sudah dengar, bukan apa yang sudah kami lihat, bukan apa yang timbul di dalam hati pikiran kami, itulah yang sebenarnya Tuhan melebihi kemampuan kami. Tuhan sudah sediakan. Sehingga kami akan terus naik. Kami akan jadi kepala bukan ekor. Kami akan diberkati untuk jadi berkat. Kami akan melakukan banyak sekali terobosan-terobosan, baik rohani, baik dalam kehidupan kami. Yang sakit saat ini Tuhan jamah supaya sembuh dalam nama Yesus. Oleh firman-Mu Tuhan menyembuhkan setiap anak-anak yang punya pergumulan masalah dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam pekerjaan, dalam juga kuliah atau sekolah. Saat ini Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yesuslah jawaban. Yesuslah jawaban dalam pergumulan kita. Haleluya. Tuhan, curahkan urapan-Mu saat ini pada setiap jemaat-Mu. Satu persatu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, amalnya Roh Kudus bekerja. Haleluya. Jadikan terobosan baru dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Panggilan-Mu yang nyata dan amin untuk setiap hamba-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka supaya mereka jadi saksi, jadi terang. Haleluya. Ku
Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih kami berdoa buat Pak Paul Tuhan, senantiasa Tuhan terus yang pakai kehidupannya sehingga menjadi berkat dimanapun beliau berada. Beliau Kau utus Tuhan Yesus, berkati keluarganya, sertai Tuhan, berkati cucunya yang sedang merayakan ulang tahun pertamanya Tuhan Yesus. Biar senantiasa Tuhan yang menyertai dalam pertumbuhan dan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Boleh silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan MBC News tanggal 11 Juni 2023. Saya ingin bertanya dulu, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah siang hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Ada? Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Anda bukan orang asing di tempat ini, kita semua adalah satu keluarga dalam Kristus Yesus. Dan berikutlah jadwal ibadah sepekan GKPB MDC Bandar Lampung. Hari Selasa sampai dengan Sabtu ada kesan, jam disesuaikan dengan kesan masing-masing. Kemudian setiap hari Sabtu ada ibadah youth di Ruko MDC jam 17.30 sampai dengan 18.30. Dan kemudian minggu depan akan ada kembali ibadah umum di tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak William Suryajaya. Ibadah pertama jam 7.30, ibadah kedua jam 9.30, ibadah ketiga jam 11.30. Disertai juga dengan ibadah anak Joy Kids di Ruko MDC lantai 2 jam 9.30 sampai dengan selesai. Dan berikut ada komunitas Happy Heart akan mengadakan jalan-jalan atau trip ke Pantai Cemara pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 jam 9.30 berangkat dari Ruko MDC Hotel Yuna. Komunitas Happy Heart ini adalah terdiri dari komunitas Bapak Ibu yang sudah berumur Golden Age atau 50 tahun ke atas. Kemudian bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dana pembangunan dan misi bisa mentransfer melalui rekening sebagai berikut seperti yang tertera dalam layar. Dan dimohon memberikan keterangan saat transfer seperti persembahan untuk umum, image, Joy Kids, persepuluhan, pembangunan atau sebagainya. Berikut adalah data persepuluhan dan persembahan bulan Juni 2023. Disertai dengan laporan dana pembangunan gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan, kami mau Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami percaya Tuhan Yesus sudah menyediakan apa yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Lebih dari apa yang bisa kami pikirkan, lebih dari apa yang timbul dalam hati kami Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau begitu baik Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir siang hari ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan, damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dari kasih anugerah-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka semua Tuhan. Tuhan yang memberkati yang berusaha, Tuhan yang memberkati yang bekerja, Tuhan yang buat berhasil semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga dan sertai setiap anak-anak mereka Tuhan, dalam kuliahnya, dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya. Tuhan yang pertemukan dengan orang-orang yang tepat dan Tuhan yang sertai dalam setiap apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Dan sebentar kami akan memberi Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari saya undang Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, mari bangkit berdiri, kita menari buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya
Mari jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa yang kami bisa nikmati dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Pada siang hari ini kami sepakat Tuhan berdoa buat Pak Paul. Terima kasih buat pelayanan yang Kau telah utus ke tempat ini Tuhan, yang melayani kami dari kemarin ibadah youth Tuhan, ibadah 1, ibadah 2, dan ibadah 3 Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi lebih dahsyat dimanapun dia diletakkan Tuhan, dimanapun dia melangkah, boleh berkat terjadi di mana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari jemaat, mari kita mengangkat tangan, kita akan terima berkat. Akhirnya jemaat yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Happy Sunday all.